Halo semua, Sampurasun. Selamat datang di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah konsep mengenai Android App Architecture, di mana setelah video ini akan ada rangkaian contoh atau studi kasus dalam bentuk codingnya gitu ya, dari Android App Architecture yang akan kita coba implementasikan. Namun, pure di video kali ini kita akan full membahas teorinya atau konsepnya terlebih dahulu gitu. Oke, kita mulai saja dengan membahas mengenai studi kasus gitu ya. Eh Pernahkah ketika rekan-rekan belajar pertama kali Android atau ketika ngoding Android gitu ya, itu teman-teman melakukan hal-hal seperti berikut gitu ya. Contoh, di dalam sebuah kelas main activity yang jenisnya view gitu, teman-teman melakukan validasi form langsung di dalam activity-nya gitu ya, dimana kita kan menampung value, misal ada edit text, ada redo button, ada checkbox gitu ya. Nah itu ditampung dulu, setelah itu kita lakukan validasi juga di situ ya gitu. Atau contoh kedua, jika teman-teman pernah membuat sebuah session menggunakan set preference atau data store misalkan, itu ditampung di situ juga gitu ya, di halaman main activity juga. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau di running aplikasinya ya running aja gitu, bisa gitu, tidak error gitu. Namun secara eh, review coding pertama ya, untuk validasi itu adalah hal yang kurang baik gitu ya, ketika validasi itu dicampur ke dalam event yang ada di UI-nya gitu. Kemudian dia sulit diuji, dan kalau misalkan nanti validasinya ada berpotensi berubah di semua tempat, itu akan diubah juga. Nah, inilah yang kita sering rasakan tidak reusable gitu ya. Jadi bayangkan kalau validasinya itu disimpan di semua kelas yang berhubungan dengan view gitu ya, tidak kita simpan di wadah tertentu. Yang kedua, kalau untuk set preference gitu ya, bayangkan kalau pendeklarasian set preference-nya atau session-nya ini kita deklarasikan di berbagai kelas gitu ya. Maka eh, ketika eh, database lokal ini diakses di mana saja, ini rentan bug dan inkonsistensi dari sisi codingnya juga gitu. Nah, ini studi kasusnya gitu. Mungkin studi kasus kedua kita lihat dari penggunaan database menggunakan ROM misalkan ya. Ketika rekan-rekan coba misal ya mengimplementasikan sebuah text view dan button, di mana di dalam eh, codingannya itu teman-teman menggunakan database ROM, di mana teman-teman langsung nih si ROM-nya ini diakses di activity-nya. Nah, di mana UI, logic dan database-nya tuh dicampur di sana. Teman-teman bisa lihat di sini ada fungsi thread di dalam main activity. Bayangkan, berarti teman-teman akan melakukan pengolahan proses database lokal di dalam view. Artinya, sesuatu yang dilihat sama user itu prosesnya langsung ada di foreground gitu ya. Jadi fungsi thread gitu ya, itu langsung manual, tidak menggunakan coroutine atau disimpan di belakang layar agar berjalan terpisah dengan view-nya. Tentunya ini akan berpotensi berat UI-nya gitu kan. Dan kalau berat, loadingnya lama gitu ya, berpotensi crash ataupun force close gitu ya. Nah, ketika teman-teman memasang fungsi DAO di sini, misalkan insert data dengan value-value seperti ini, kemudian menampilkan data ke dalam listnya, dan listnya pun ditampung di sini, wah itu makin berat lagi kayak gitu ya. Nah, mungkin ini studi kasus kedua mengenai penggunaan database. Studi kasus ketiga, kalau misalkan rekan-rekan mau ngambil dari API misalkan, itu setelah diklik button, fungsi untuk mengambil API-nya disimpan di situ juga tuh. Mau respon datanya bentuknya JSON, hasil dari responnya di set ke view-nya lagi, itu di sini juga disimpannya gitu ya. Nah, ini tuh lebih berat lagi gitu ya, karena ya itu isunya adalah ketika UI logic network ditampung di activity gitu ya, itu kalau activity-nya kita rotate, yang awalnya handphonenya horizontal atau misalkan portrait, diubah layoutnya menjadi landscape gitu, itu akan berpotensi datanya hilang gitu. Nah, maka kemudian jangan disimpan apa
paralel gitu, jangan disimpan serial, di sync di dalam UI-nya gitu. Ini sangat-sangat berbahaya gitu ya. Nah, jika rekan-rekan pernah mungkin ya mengalami implementasi coding seperti ini, maka sudah sangat tepat untuk rekan-rekan mempelajari sebuah konsep gitu, arsitektur coding gitu. Spesifik kalau di Android, teman-teman akan butuh bagaimana caranya membuat modular sesuai dengan fungsinya dari metode-metode yang nantinya kita akan pecah. Yang awalnya ini numpuk di sebuah kelas aja, yang urusannya UI, yang urusannya nge-query ke database, nge-hit ke API, ambil dari data store, itu kita bisa pisahkan gitu ya. Tanggung jawabnya agar tidak menumpuk di satu tempat. Buat apa? Biar lebih mudah di-maintain, biar cari bugnya lebih gampang, lebih mudah untuk di-testing. Misal kita bisa ngetes UI-nya, kita bisa ngetes juga logic bisnisnya, itu betul-betul bisa terpisah. Scalable juga, karena udah disimpan dalam bentuk modular tadi. Ketika kita harus berkolaborasi dengan timnya jadi lebih efektif, efisien lagi untuk menghandle di sebuah wadah tertentu sesuai fungsinya saja gitu. Tidak harus mengecek di berbagai kelas yang berelasi kayak gitu ya. Dan lebih aware juga dengan life cycle yang udah kita pelajari, yaitu Android life cycle, activity life cycle ataupun fragment life cycle. Maka yang awalnya semuanya numpuk seperti ini, harapannya bisa dibuat terpisah gitu ya, sesuai dengan fungsinya. Ada yang berfungsi untuk menampilkan UI aja, ada yang jadi orkestratornya, ada yang fungsinya ngakses ke database, nge-treat JSON API, bikin model dan segala macamnya gitu. Nah, maka inilah yang disebut Android arsitektur komponen. Secara konsep kurang lebih seperti ini. Ini salah satu aja ya. Salah satu contoh gitu dari Android arsitektur komponen, namanya MVVM, model view model, di mana user itu untuk urusan tampilan ini ditampung di sebuah kelas namanya activity dan fragment. Kemudian diorkestrasi melalui view model, di mana di dalamnya ada live data. Nah, baru untuk urusan pengambilan data kita ambil di dalam repository. Nah, repository ini yang akan jadi agent juga. Kalau misalkan dia datanya lokal, dia akan manggil modelnya. Di dalam modelnya tentunya kita bisa ngambil abstraksinya, karena abstraksi database ROM ini mengambil database utama yaitu SQLite, ataupun mengambil repository dari online gitu ya. Kita bisa ngambil pakai retrofit, ini bisa betul-betul terpisah dari kelas UI-nya gitu, dan langsung dari retrofit pun bisa mengambil ke model gitu ya, dimana datanya terdapat sumbernya dari web service. Nah, agar apa? Agar tadi bisa memisahkan tanggung jawab, alur datanya, serta kodenya mudah untuk diuji, dipelihara sampai scalable gitu. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian sebetulnya ada arsitektur komponen apa aja sih di Android, atau mungkin lebih global, mobile arsitektur framework misalkan ya. Nah, itu ada banyak gitu ya. Namun secara basic, nama keilmuannya adalah design pattern gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan mempelajari lebih dalam, design pattern ini adalah metode untuk membantu mensolusikan masalah-masalah yang sifatnya itu berulang ketika kita bikin sebuah software gitu. Ketika use case di dalam pengembangan software itu mirip-mirip, nah maka terdapatlah pola. Nah, pola-pola itu dibentuk untuk bisa mempercepat sebuah proses coding, sehingga tingkat reusabilitasnya itu lebih tinggi, agar ketika ada project serupa atau ada pengembangan fitur yang fungsi-fungsinya mirip, itu langsung dibuat generik. Nah, secara konsep besar, design pattern itu terdiri dari 3 besar bentuk gitu ya. Ada tipe creational, ada struktural, dan behavioral. Ini referensinya dari design pattern, Element of Reusable Object Oriented Software, dirilis oleh The Gang of Four. Ada 23 macam pola atau pattern yang kemudian bisa dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Creational pattern atau pola pembuatan ini adalah fungsi-fungsi yang mirip-mirip untuk melakukan event instansiasi dari objek. Contoh singleton, factory, abstract factory, builder, dan prototype.
Yang kedua, ada juga yang sifatnya behavioral pattern atau pola-pola perilaku yang melakukan komunikasi antar objek gitu ya. Mungkin kalau di UML teman-teman pernah belajar mungkin namanya use case skenario, dilanjutkan ke dalam activity diagram, dilanjutkan ke sequence diagram. Nah, si sequence diagram ini atau behavioral ini secara implementasi coding itu bisa dipecah gitu ya, memiliki pola gitu seperti observer, state mungkin yang paling sering digunakan ya. Kemudian apalagi yang paling sering digunakan, iterator gitu juga, ini paling sering digunakan. Atau yang ketiga yang bentuknya structural pattern, di mana dia adalah melakukan pengaturan komposisi kelas dan objek. Kalau di Android yang teman-teman sering lakukan ketika membuat sebuah recycle view itu butuh adapter. Nah, adapter adalah bentuk dari implementasi dari design pattern. Nah, ini keilmuan utamanya ya, atau roots-nya tuh di design pattern. Nah, kemudian kembangkanlah kembali desain pattern ini sesuai dengan teknologinya gitu ya. Misal ada teknologi di web, ada di mobile gitu ya. Nah, bagaimana dengan arsitektur app di mobile gitu ya. Nah, setidaknya sampai saat ini ada berbagai macam jenis arsitektur yang ada di mobile. MVC, MVP, MVPM, MVVMC, Viper, mungkin ada juga MVI atau model view intent gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat polanya gitu, yang pertama dari berbagai pattern yang ada itu setidaknya ada kata kunci model, karena ada kata M hampir di semuanya gitu ya. Kalau di Viper ada I-nya gitu ya. I-nya ini adalah entitas gitu ya. Nah, jadi setidaknya tuh ada bentuk atau kepola yang sama, model, di mana ada penyimpanan di dalamnya. Yang kedua, selalu ada V-nya. MVC, MVV, ada V-nya, termasuk Viper juga gitu ya. Di Viper jelas ini implementasinya masuk ke dalam view gitu ya. Jadi setidaknya di sini kita bisa lihat, oh ternyata patternnya itu punya model yang kemudian disimpan datanya ke storage, dan ada view yang memang berhubungan langsung dengan user gitu. Nah, maka kalau kita lihat pola-pola di sini, maka dikembangkanlah pattern-pattern berikut ini gitu ya, yang seiring berkembangnya implementasi coding di industri ini semakin terus berkembang. Nah, bagaimana historinya? Kurang lebih perkembangannya seperti ini ya gitu, didapat dari berbagai referensi dan dari Byte Go juga. Rekan-rekan bisa check out websitenya langsung atau YouTube-nya di Byte Go, luar biasa sekali. Jadi setidaknya as engineer di 2008 sampai 2013, mungkin kalau rekan-rekan pernah mengalami di tahun tersebut ngoding Android, itu MVC populer banget gitu ya, karena memang itu Android versi-versi awal rilis, dan cocok banget kalau teman-teman masih mau pakai MVC itu untuk belajar gitu ya. Namun itu populernya di 2008 sampai 2013. Lanjut dikembangkan nih di 2013 sampai 2017. Nah, ini saya lumayan lama nih pakai model view presenter atau yang kedua gitu ya. Dimana pada waktu itu kita mengembangkan setelah MVC, oh ini pakai MVV enak nih gitu ya, di sampai 2017. Nah, di 2017 sampai sekarang di 2025 video ini rilis, pattern selanjutnya yang cukup populer, modern, dan sangat stabil adalah MVVM, model view model gitu ya. Dimana ini digunakan di Android, di iOS juga ada. Namun kalau di Android ini sudah sangat bisa support ke dalam bentuk Jetpack gitu ya. View model, live data, data binding, health itu masuk banget ke dalam MVVM. Nah, dikembangkan lagi nih in parallel setahun berselang dari MVVM adalah MVVMC. C-nya nanti ada sebagai koordinator gitu ya. Nah, namun MVVMC ini tidak spesifik untuk Android, teman-teman. Jadi ini pure biasanya untuk iOS gitu kan. Digunakannya untuk iOS, untuk app multiscreen ataupun bentuk yang lebih besar lagi dalam bentuk enterprise apps misalkan gitu ya. Nah, itu cocok pakai MVVMC. Kalau misalkan ini MVVMC dipakai ke Android, maka implementasinya itu lebih pada menggunakan navigation component, view model ataupun nav manager gitu. Nah,
Selanjutnya di 2020 selama pandemi sampai sekarang di Android spesifik ada namanya model view intent. Nah, mungkin ini yang selain MVVM ya yang saya bisa rekomendasikan rekan-rekan untuk kemudian memperdalam nih. Ada Android pattern, arsitektur, framework, model view intent. Di mana kita kan udah sempat nge-mention mengenai Jetpack Compose gitu ya untuk implementasi dari abstraksi pembuatan layout. Nah, itu sangat relate dengan framework MVI gitu ya. Jadi cocok banget dengan compose method gitu ya agar MVI ini bisa mulai masuk. Dan library yang biasa digunakan ada Orbit, Redux Kotlin ataupun Mosby MVI. Nah, itu untuk Android-nya ya. Nah, yang lain ada juga untuk development ke iOS, framework yang cukup populer adalah Viper ya. Di 2015 udah banyak digunakan sampai 2020. Memang kalau di Android ini nggak dipakai gitu ya. Adaptasinya cukup sulit dan overkill juga. Jadi lebih cocok ke iOS ataupun project dengan modular yang enterprise-nya tuh lebih besar gitu ya. Nah, ini trennya gitu sehingga harapannya dari semua tren ini rekan-rekan bisa memilih kira-kira teman-teman mau milih yang mana gitu ya. Nah, kita coba lihat satu persatu ya. Oke. Yang pertama MVC ditemukan pertama kali 1979, populer di kita itu di 2008-an ya. Sampai 2024 itu masih sangat digunakan juga bahkan sampai sekarang gitu ya. Terutama untuk konsep aplikasi yang bentuknya masih kecil, kalkulator, to-do list, MVC masih bisa digunakan. Terus developernya sendirian gitu, nggak perlu koordinasi arsitektur yang begitu kompleks gitu ya. Dan screennya juga sedikit. Nah, ini cocok nih masih pakai MVC. Namun memang isu dari MVC ini dia view dan controllernya itu nggak saling terkait secara spesifik dan tidak aware dengan life cycle gitu. Dimana di sini udah mulai pakai framework dimulai dari view gitu ya, mengupdate ke dalam controller, kemudian masuk ke model, dari model dilanjutkan untuk diupdate ke controller. Jika ada perubahan ke view, dia akan melakukan refresh ke view-nya melalui controller dan langsung muncul ke user kayak gitu. Jadi ini udah memiliki skema lah dibanding kita nggak pakai framework sama sekali. Ini udah memiliki skema gitu ya. Nah, ini MVC gitu. Kemudian setelah MVC ini dikembangkan yang tadi ya ada bentuk MVP gitu. Sebetulnya secara kata yang satu controller, yang satu presenter, model view-nya mah masih tetap sama. Namun bedanya ada di mana sih? Nah, prosesnya masih sama. Mulai dari view dulu, dia nge-notify ke presenter, ngupdate ke model, di model datanya diambil, dari presenter diupdate ke view, namun dari presenter ini dia bisa menghandle beberapa hal. Seperti handle UI logiknya, itu bisa mentransforming model data, ngehandle user input, sampai ngekoordinasikan antara model dengan view update-nya. Kayak gitu. Nah, ini bisa dibilang lebih baik gitu ya mungkin ya dibanding MVC gitu. Nah, namun memang kategorisasinya lebih baik itu ada di aspek apa gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi butuh UI interaksi yang lebih kompleks, maka teman-teman cocok pakai ini. Kemudian arsitekturnya mau mulai dipakai modular, maka MVP lebih cocok gitu ya. Namun isunya memang masih ada banyak boilerplate, contohnya kayak penggunaan view dan interface gitu. Dan kalau misalkan presenternya ada banyak, ini lumayan agak sulit gitu ya dikelolanya. Ya, nah kurang lebih ini visualisasinya juga ketika nanti sudah masuk ke dalam view, dia bisa melakukan isolate UI logic untuk melakukan cleaner code ataupun melakukan better testing di dalam view-nya. Kemudian berkembang lagi setelah MVP ke MVVM. Nah, inilah yang kemudian sampai sekarang masih sangat banyak digunakan ya di pasaran. Dimana model view masih sama, namun ada perubahan di dalam view modelnya. Dengan munculnya Jetpack Compose dengan konsep composable yang menggunakan live data serta coroutine yang mulai diimplementasikan dengan baik. Kalau dulu mungkin asyntax gitu ya. Nah, konsep-konsep data binding, observer, implementasi life cycle itu sangat cocok menggunakan MVVM. Artinya kalau kita menggunakan hal tersebut, itu aplikasi atau project kita lebih maintainable gitu. Nah, setidaknya
Di proses MVVM kita membuat sebuah view, kemudian membuat view model dan membuat model. Nah, di sini kita juga membuat sebuah repository nih kalau ternyata teman-teman membutuhkan akses ke dalam data gitu ya. Mau itu lokal ataupun by API ataupun remote. Kayak gitu. Ya, ini untuk MVVM ya. Nah, selain itu ada juga MVVMC. Mungkin kalau ini lebih populer ke iOS ya, ke teman-teman developer iOS gitu. Lebih cocoknya di sana. Kata C-nya ini adalah di bagian koordinator gitu. Memang kalau di koordinator ini dia memiliki fungsi untuk menangani navigasi atau routing ya, routing antar layar gitu ya. Nah, ini menariknya nih. Routing antara tampilan itu sangat bisa diimplementasikan. Kalau di Android kan setidaknya kalau yang berbau tampilan ada kelas activity, ada kelas fragment ataupun kelas compose gitu ya. Nah, maka koordinator ini punya peran lebih besar untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya yang sampai sekarang nih dipopulerkan kurang lebih di 2020-an kemarin gitu ya, selama pandemi, dan sampai sekarang juga masih sangat banyak digunakan, ini adalah model view intent gitu ya, dimana dia UI-nya bekerja berdasarkan state, modelnya state tunggal dikembalikan ke dalam bentuk view dengan immutable state. Kalau divisualisasikan di view dengan intentnya dia akan melakukan fungsi-fungsi view ya, seperti UI, animasi, konteks, ngambil value dari berbagai view gitu. Di view modelnya nanti ada state. Nah, disinilah ada interaktor logic, SSOT, UDV, ataupun hal-hal yang berbau dengan state yang lain. Nah, kemudian di model ini kita bisa membuat repository data business logic, creating, storing, dan changing app data gitu. Nah, yang menjadi uniqueness di MVI adalah single source of truth sih. Semua state dikendalikan di dalam satu state gitu ya. Dan ini pure menggunakan Jetpack Compose. Jadi kalau teman-teman pure UI-nya membuatnya pakai atau view-nya menggunakan Jetpack Compose, cocok pakai arsitektur MVI. Nah, secara implementasi struktur coding, struktur folder ya di dalam package projectnya kurang lebih seperti ini ya. Data, API, model repository, di UI-nya ada adapter, intent, view model, view state, dan ada util. Ini MVI. Nah, terakhir ini untuk Viper. Ya mungkin ini lebih ke arsitektur yang di iOS gitu ya. Namun kurang lebih yang menjadi kunci di Viper. Oh ya, Viper ini adalah view, interaktor, presenter, entity, dan router ya gitu. Yang menjadi uniqueness di sini tentunya ada kata router yang fungsinya sama gitu untuk mengatur navigasi, interaktor yang fungsinya untuk menangani logika bisnis gitu. Selebihnya presenter, entity, view fungsinya masih sama gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya tim yang besar dan punya job desk yang jelas, nah ini cocok banget nih untuk menggunakan Viper ya. Nah, maka kesimpulannya kalau spesifik di Android mungkin yang bisa ambil arsitekturnya ada MVC, MVP, MVVM, dan MVI gitu kan. Nah, kalau dilihat dari komparasinya, dilihat dari UI logiknya ya, MVC di controller, MVP presenter, MVVM di view model, dan MVI di reduce atau prosesornya. Secara observasi datanya, nah ini menarik. Kalau MVC observasi datanya manual, MVP callback ke interface, MVVM dia pakai live data. Jadi nanti uniqueness dari MVVM adalah ada kata kunci live data atau state flow. Dan kalau di MVI nanti ada namanya state immutable. Nah, yang menarik di Android itu kan udah dari awal gitu ya, dia punya siklus hidup gitu ya. Yang paling bisa mengimplementasikan siklus hidup itu adalah MVVM dan MVI. Kayak gitu. Nah, kemudian Jetpack Compose yang saat ini banyak digunakan di pasar juga, itu sangat cocok untuk digunakan dengan pattern MVVM dan MVI. Nah, maka tipsnya mungkin untuk rekan-rekan ini gimana kondisi teman-teman masing-masing sih. Kalau teman-teman mau belajar basicnya dulu mungkin bisa mulai dari MVC gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung aja gitu ya ke Android app arsitektur modern, teman-teman bisa mempelajari MVVM menggunakan Jetpack Compose gitu. Kalau teman-teman emang dari awal udah belajar Jetpack Compose, maka lebih cocok langsung pakai MVI kayak gitu. Karena kalau misalkan teman-teman pakai MVVM pure, itu sangat bisa pakai coding layout biasa aja
kayak linear, relatif, koordinator, kayak gitu-gitu. Namun kalau udah pure Jetpack Compose ini lebih cocoknya mendingan langsung pakai MVI aja biar langsung match dan nyambung gitu ya. Nah, selebihnya kalau iOS bisa belajar mengenai Viper ataupun MVVMC gitu ya. Nah, maka kemudian yang akan kita pelajari lebih dalam itu adalah MVVM gitu ya. Namun secara rekomendasi framework untuk saat ini harapannya bisa dipelajari lebih dalam adalah MVVM plus Jetpack Compose gitu, yaitu untuk modern arsitektur. Apa pertimbangannya? Nah, ini cocok untuk aplikasi yang kecil ataupun menengah, dan dia udah mulai pakai Jetpack di mana teman-teman implementasi view model, live data, navigation, dan data store dan lain-lain. Ini mudah diujinya gitu ya, mau itu pakai Compose ataupun pakai XML gitu ya. Nah, secara struktur project nanti teman-teman biasanya bisa dipecah menjadi seperti ini ya. Ada data, UI, DI, util, activity. Di UI juga bisa dipecah, ada view dan view modelnya. Di data pun bisa dipecah lagi. Ada model, ada repository, ada source. Jadi secara pengorganisasian folder package pun ini bisa diatur dengan bentuk seperti ini gitu ya. Nah, di sini setidaknya hal yang bisa teman-teman korelasikan dari framework MVVM plus Jetpack itu view model, fungsinya untuk mengawal state, live data untuk melakukan observasi datanya. Teman-teman bisa pakai ROM buat database lokalnya, teman-teman bisa pakai retrofit untuk mengkoneksikan ke API-nya. Teman-teman untuk melakukan manajemen navigasi antar UI, nah ini bisa pakai navigation komponen. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah belajar pakai bottom navigation view ya, gitu kan. Dimana itu kita pakai fragment tapi manual tuh. Nah, isunya kalau manual itu aliran dari satu fragment ke fragment lain tuh kita harus bikin sendiri. Yang bakal jadi isu adalah ketika backstack-nya. Fragment A ke fragment B ke A, B ke C, B ke D, kayak gitu-gitu. Itu rumit karena kita bikin sendiri gitu. Tapi kalau pakai navigation komponen itu tinggal pakai navgraph dan lebih lebih rapih, lebih terjamin juga gitu ya ketika navigasinya. Jadi cocok nih kalau navgraph gitu ya, mulai dipakai juga di dalam navigasi antar UI. Kemudian menarik selanjutnya Hilt ya. Nah, ini untuk melakukan injeksi ke dalam view modelnya. Biasa pakai dagger gitu ya. Ini untuk DI gitu ya. Dan terakhir fungsi di belakang layar yang berjalan paralel yang biasanya pakai asyntax ini diganti dengan coroutine ya, untuk melakukan proses asinkronus di belakang layar. Jadi kombinasi ideal ini sangat cocok dengan MVVM plus Jetpack. Maka library yang terkait pun ya kurang lebih seperti ini ya. View model, MVVM, live data bisa dipakai di MVVM dan MVI, ROM, ini clean arsitektur MVVM bisa, data store untuk melakukan penyimpanan data tunggal untuk pengganti dari set preference itu sangat bisa support di MVVM. Navigasi juga bisa support, retrofit ataupun ketor ini bisa support sih sebetulnya di semuanya gitu ya. Hilt atau dagger ya untuk dependency injectionnya ini sangat bisa digunakan juga untuk arsitektur MVVM. Coroutine tadi udah sempat dimention, dan Jetpack Compose ya. Dan ini yang memang saat ini masih sangat stabil dan happening untuk kita terus digunakan. Terutama di event Google I/O 2025 yang sekarang gitu ya. Itu ada beberapa peningkatan di bagian Compose ya. Di Jetpack Compose juga terutama. Oke, dan kalau kita lihat di dalamnya ada live data gitu kalau kita memperdalam si MVVM. Kenapa live data tuh penting gitu ya? Yang pertama, itu untuk menghindari memory leaks ataupun crash ketika UI-nya nggak aktif. Misal ketika si posisi dari fragmentnya ini belum visible, ada di area method on pause, on stop gitu ya, ataupun on destroy misalkan gitu. Nah, itu tuh untuk menghindari crash gitu ya. Kemudian kenapa butuh live data di dalamnya? Karena ada otomatisasi update UI. Jadi nggak perlu lagi memanggil fungsi notify dataset change lah ya gitu. Terutama ketika teman-teman punya sebuah recycle view gitu. Notify dataset change tuh nggak usah dipanggil lagi gitu ya. Nah, itu fungsi dari si live data. Kemudian UI cukup melakukan observe, jadi observasinya pasif aja, dan ada separasi of concern ya, dimana view model itu nggak punya referensi langsung
ke dalam activity ataupun fragmentnya gitu ya. Nah, maka sekali lagi kalau teman-teman mau coba belajar di MVVM yang relate dengan apa yang ada di industri saat ini, MVVM plus Jetpack itu udah sangat luar biasa gitu ya. Kalau teman-teman mau fokus ke dalam pemahaman alur datanya, teman-teman bisa memperdalam MVVM, live data, dan view model gitu. Kalau teman-teman mau mempelajari modern arsitektur Android, MVVM Jetpack Compose sangat cocok gitu. Dan kalau misalkan mau berlatih reaktif dan testing, teman-teman bisa spesifik mempelajari Stateflow dan repository gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Selebihnya kalau di sini ini sempat melakukan studi kasus mengenai MVV arsitektur, di mana model view presenter yang kurang lebih teorinya tadi udah sempat dibahas, dicoba diimplementasikan ke dalam studi kasus gitu, yang bentuknya seperti ini gitu ya. Kita bikin fungsi CRUD tapi logic di arsitektur frameworknya kita pakai model view presenter. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau MVP setidaknya ada main presenter implementation, dan main view gitu. Ini kalau kita highlight seperti ini struktur projectnya: adapter, model, presenter, view. Di view-nya juga bentuknya interface gitu ya. Kemudian nambahin library, yang waktu itu library-nya masih harus diimplement satu-satu seperti ini. Kemudian bikin layout, bikin model, bikin interface. Nah, di interface ini langsung ya metode-metodenya aja dipanggil gitu. Terus bikin interface untuk si presenternya, bikin kelas untuk main presenternya juga diimplement gitu, dimodifikasi kontennya. Habis itu bikin layout untuk itemnya, adapternya di set dan dipanggil ke main activity, mau itu interface main view-nya ataupun recycle view yang bentuknya adapter seperti tadi. Habis itu dimunculkan dialog untuk fungsi edit ataupun add gitu ya, agar bisa muncul ke dalam layar gitu. Nah, kurang lebih ini sih salah satu contoh ya untuk implementasi dari MVP gitu. Nah, mungkin di video selanjutnya yang akan lebih dibahas lebih dalam atau lebih panjang adalah kita akan coba mempraktekkan framework MVVM secara step by step gitu ya, sesuai dengan hasil kajian yang sudah kita lakukan di video kali ini gitu. Oke, baik, mungkin segitu saja untuk video mengenai Android app arsitektur yang bisa saya coba bahas untuk rekan-rekan. Setelah video ini kita akan langsung mulai ke sampel code ya, untuk mengimplementasikan salah satu framework aja dari sekian banyak yang tadi udah dibahas gitu. Ada MVC, MVP, MVVM, MVVMC, MVI, ada Viper. Yang akan kita coba satu aja yang paling direkomendasikan masih tetap ada di MVVM gitu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Kita ketemu di video selanjutnya. Hatur nuhun.